يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Ya, Ustaz. Di satu sisi kita melihat banyak yang negatif, Ustadz ya. Tapi di sisi lain kita melihat juga banyak positifnya nih dari TikTok. Kalau kita mau mengambil manfaatnya, sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari TikTok, Ustadz? Ya, acaranya, manfaatnya, manfaatnya banyak sebetulnya ya. Yang pertama, melatih anak-anak kreatif. Kreatif itu berarti apa? Berani keluar dari yang sudah ada. Kalau ini sudah ngetren, ngikut, ya berarti nggak kreatif. Coba pikir yang baru, yang berbeda, mikir lagi. Rumusnya kreatif itu kan ATM, ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu kreatif, itu rumus kreatif yang paling gampang. Kasih contoh anak-anak, amati dulu ini. Kemudian bikin yang mirip kayak gitu, tapi ada nilai lebihnya. Nah, mikir ya. Nah, jadi manfaat yang pertama, ini anak-anak bisa kreatif. Yang kedua itu jadi ajang dakwah, ya, ajang dakwah. Dan kalau followernya gede, dia bisa endorse itu, bisa untuk jualan, gitu ya. Ya. Tiga itulah yang saya lihat bagus ya, kreatif, bisa untuk sebagai lahan dakwah, dan kemudian untuk yang ketiga itu ya untuk dapat duit. Nah, begitu. Baik, ya Ustadz. Lalu kemudian Ustadz, tentang anak-anak yang kemudian banyak yang mulai menggunakan TikTok. Nah, seperti ini, bagaimana cara kita agar mengarahkan mereka, Ustadz? Agar mereka itu memiliki jati diri, Ustadz, anak-anak itu. Ya, mereka kita himpun. Kita himpun dalam, kita wadahi. Bikin aja perkumpulan TikTokers. Mereka ngumpul, kita latih, mereka punya passion yang sama, punya minat yang sama, kemudian mindsetnya kita betulin, insya Allah mereka jadi pendakwa-pendakwa, dai-dai yang sukses di dunia TikTok itu nanti. Jadi kumpulin, kalau cuman dinasihati saja tanpa dikumpulkan susah. Harus kumpul, diorganisasi yang bagus, karena dengan berjamaah kan kuat. Kalau sendiri-sendiri susah itu, nasihatinya gimana ya, bikin komunitasnya tidak ada masalah. Dengan komunitas justru begini, pendidikan itu yang paling efektif itu memang di komunitas. Di komunitas itu kan tertanam nilai baik dan buruk. Kalau di komunitas itu ditanamkan baik, itu adalah siapa yang bikin konten dakwah terbanyak dan followernya terbanyak, itu yang paling baik. Mereka kan berlomba-lomba itu. Berlomba-lomba. Yang tidak kreatif, tidak produktif, tidak baik. Wah, mereka takut. Komunitas itu kekuatannya begitu. Jadi tidak cukup diomongi, tapi dibentuk, kemudian dibina. Iya Ustadz. Nah sekarang buat yang memiliki anak perempuan ini Ustadz, ya banyak kemudian yang mungkin sudah terjun, anak perempuannya terjun ke TikTok, ya sudah jadi candu. Bagaimana cara kita mengatasi Ustadz, mengatasi anak perempuan kita yang sudah mulai dekat sama TikTok, atau yang sudah bisa dibilang yang sudah terjun joget-joget Ustadz. Nah gimana cara agar menghilangkan itu Ustadz? Yang mencegah dan juga kemudian menghilangkan itu Ustadz. Kalau menghilangkan tidak bisa, karena ini sudah dunia mereka. Seperti yang saya katakan tadi, diarahkan yang benar. Karena TikTok itu bukan sesuatu yang aib sebetulnya. Itu hanya media saja, ya hanya teknologi. Nah, tinggal bagaimana cara mengisinya dan memanfaatkannya. Kalau anak-anak ini kecanduan bagaimana? Pertama dinasihati. Nggak cuma kecanduan TikTok, kecanduan game juga nggak boleh.
hal-hal yang melalaikan ini ya. Dinasihati, kemudian difasilitasi, diarahkan tadi itu. Diarahkan kemana? Ikut komunitas-komunitas itu. Sehingga hobinya itu, kesenangannya itu tersalurkan ke arah yang baik. Sebetulnya anak-anak yang seperti itu kan anak-anak produktif. Anak-anak produktif, cuman salah arah gitu aja. Salah arah. Nah, tinggal diarahkan. Kalau produktifnya jangan dikurangi. Produktifnya udah bagus itu. Tinggal diarahkan kan itu ya. Diarahkan yang benar. Kalau dimatikan, kasihan itu. Langsung stres, bisa melawan bapaknya, malah wah repot ibunya. Islam itu kan mengarahkan, tidak mematikan. Sesuatu yang netral ya udah enggak ada masalah. Wong itu hukum yang mubah. Tetapi yang mubah ini bisa menjadi wajib kalau tanpa yang mubah ini kewajiban tidak tersampaikan misalnya. Nah, kalau dia sudah hobi ya tinggal diarahkan ke yang benar. Yang benar bagaimana? Bikin konten dakwah. Bayangkan kalau ada 1.000 orang TikTokers, kemudian dia nyampaikan yang benar semua, Masya Allah. Langsung berubah itu suasananya. Kira-kira gitu. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير